Kalian tahu nggak bahwasannya ada negara yang memiliki utang cukup besar? Pasti pada ngira Indonesia kan? Meski Indonesia juga punya hutang yang cukup besar, ternyata ada loh negara lain yang memiliki hutang yang lebih besar. Bahkan krisis hutang yang terjadi di negara ini menjadi sorotan dunia pada beberapa dekade lalu. Negara manakah itu? Hutang menjadi salah satu masalah keuangan yang dapat menimbulkan resiko cukup besar, seperti meningkatnya beban bunga yang harus dibayar pemerintah. Kendala ini dapat menghambat kemampuan pemerintah dalam membiayai program-program penting lainnya. Tingginya tingkat hutang juga membuat kepercayaan investor menurun terhadap stabilitas suatu negara. Dampak lainnya, pemerintah dengan hutang yang besar seringkali terkendala dalam melakukan reformasi ekonomi suatu negara. Hal ini penting sekali untuk diingat, bahwa tidak semua hutang itu buruk. Hutang dapat bertujuan untuk membiayai suatu investasi yang produktif seperti pembangunan infrastruktur atau pendidikan. Namun, jika hutang tidak dikelola dengan hati-hati, bisa berdampak buruk. Penting sekali memastikan hutang untuk bisa dibayar kembali. Salah satu negara yang sering kali menjadi sorotan dunia tentang hutang adalah Yunani. Krisis hutang yang sangat parah terjadi di Yunani pada beberapa dekade lalu, hingga berdampak signifikan tidak hanya pada ekonomi Yunani, tapi juga pada stabilitas ekonomi kawasan Eurozona. Kok bisa sih Yunani terkena krisis hutang? Terjadi selama beberapa tahun, Yunani terus meningkatkan pengeluaran untuk berbagai program seperti pensiun dan gaji pegawai negeri, tanpa diimbangi dengan peningkatan pendapatan negara. Nah, dikarenakan peningkatan jumlah pengeluaran yang tidak seimbang, maka terjadilah defisit anggaran yang terus-menerus meningkat. Yunani terus-menerus meminjam uang dari negara-negara lain atau lembaga keuangan internasional untuk berusaha menutupi defisit anggaran yang terjadi. Selain itu, pada tahun 2008, krisis keuangan global juga berkontribusi memperburuk kondisi keuangan Yunani. Krisis hutang yang terjadi di Yunani berdampak pada kehidupan masyarakatnya. Karena mengalami defisit anggaran, pemerintah melakukan pemotongan anggaran untuk berbagai sektor seperti pendidikan dan kesehatan. Di sisi lain, banyak juga perusahaan yang melakukan PHK terhadap pegawainya, sehingga meningkatkan angka pengangguran. Akibatnya, aktivitas ekonomi di Yunani mengalami kontraksi yang sangat dalam. Krisis hutang yang terjadi ini memicu ketidakpuasan masyarakat dan ketidakstabilan politik di Yunani. Kondisi finansial makin memperburuk saat itu. Mengapa Yunani menjadi contoh yang menarik? Karena masalah hutang yang terjadi di Yunani ini sangat kompleks. Maka ini menjadi pelajaran berharga untuk seluruh negara di dunia tentang pentingnya stabilitas ekonomi dan menghindari jebakan hutang. Kasus ini memberi kita pemahaman tentang betapa kompleksnya masalah hutang negara dan hal ini berdampak sangat luas bagi kehidupan masyarakatnya. Yunani telah berusaha melakukan reformasi ekonomi untuk memperbaiki keuangannya. Namun, proses pemulihan masih berlangsung karena banyak tantangan yang harus dihadapi. Banyak pelajaran penting yang dapat diambil dari krisis keuangan di Yunani ini, yakni pentingnya disiplin fiskal, menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran anggaran, menyadari resiko hutang yang terlalu besar karena hutang yang terlalu besar dapat membahayakan stabilitas ekonomi. Selain itu, pentingnya menjalin kerjasama antar negara untuk membantu mengatasi masalah ekonomi global. Di kehidupan sehari-hari ada baiknya juga kita menghindari kebiasaan berhutang. Jangan semudah itu mengajukan pinjaman online di aplikasi manapun. Jangan pula mudah tergoda oleh iklan-iklan produk yang menarik dan mudah didapatkan. Bijak mengelola pengeluaran meski ada dorongan dari teman-teman untuk semua ajakan memiliki barang yang sama, misalnya. Harus punya rasa takut akan masa depan yang tidak pasti terkait keuangan, entah itu inflasi atau kehilangan pekerjaan. Kebiasaan berhutang menjadi masalah serius jika tidak mengelola dengan baik. Maka dari itu, diperlukan kesadaran dan upaya yang tepat untuk dapat mengubah kebiasaan tersebut demi mencapai kebebasan finansial. Sampaikan pendapatmu di kolom komentar ya. Stay safe and keep exploring.